Soal nomor 1. Tegangan jepit sebuah baterai 10 volt ketika menyuplai arus sebesar 4 ampere. Di sini kita dapat tuliskan diketahui P1 sama dengan 10 volt, I1 sama dengan 4 ampere. Saat menyuplai arus 6 ampere, tegangan jepit 9 volt, I2 sama dengan 6 ampere, P2 sama dengan 9 volt. Maka GGL baterai tersebut sebesar, yang ditanyakan adalah E. Kita ketahui bahwa hubungan antara GGL baterai dan tegangan jepit adalah E sama dengan P plus I kali R. Untuk mencari GGL baterai, kita harus tentukan dahulu hambatan dalam R. Nah, di sini ada tegangan jepit pertama dan tegangan jepit kedua. Jadi ada dua persamaan GGL 1 dan 2. Kita tentukan GGL 1, persamaannya adalah E1 sama dengan P1 plus I1 kali R. Jadi E1 sama dengan 10 ditambah 4 kali R. Nah, untuk persamaan GGL 2, E2 sama dengan P2 plus I2 kali R. Maka E2 sama dengan kita masukkan P2 dan I2, 9 ditambah 6R. Nah, karena di sini dipakai baterai yang sama, maka GGL 1 akan sama dengan GGL 2, yaitu E1 sama dengan E2. Kita masukkan persamaan 10 plus 4R sama dengan 9 plus 6R. Kita pindah ruaskan 4R ke ruas kanan dan 9R ke ruas kiri. 10 min 9 sama dengan 6R min 4R. 10 min 9 adalah 1. 6R min 4R adalah 2R. Jadi R sama dengan 0,5 ohm. Hambatan dalamnya setengah ohm. Nah, di sini kan baterainya sama, jadi E1 sama dengan E2. Jadi boleh menggunakan persamaan E1 atau persamaan E2. Di sini kita pakai persamaan E1 sama dengan 10 plus 4R. 10 ditambah 4 kali 0,5. 10 ditambah 4 kali 0,5 adalah 2. Jadi GGL baterainya adalah 12 volt. Jadi jawabannya adalah D, 12 volt. Soal nomor 2. Dua penghantar terbuat dari logam sejenis bisa kita tuliskan. Diketahui ρ1 sama dengan ρ2 sama dengan ρ. Panjang kawat pertama 2 kali kawat kedua. L1 sama dengan 2L2. Dan jari-jari kawat pertama setengah jari-jari kawat kedua. R1 sama dengan setengah R2. Jika hambatan kawat pertama 10 ohm, hambatan kawat pertama 10 ohm, maka hambatan kedua adalah yang ditanya R2. Kita ketahui bahwa persamaan hambatan pada kawat adalah R sama dengan ρ L per A. Karena ada dua penghantar yang digunakan, maka kita bandingkan hambatan kedua dan hambatan pertama. Jadi R1 banding R2 sama dengan ρ1 L1 per A1 per ρ2 L2 per A2. Kita masukkan nilai ρ1 adalah ρ dan L1 adalah 2L2 karena A sama dengan pi R kuadrat, maka nilai A1 sama dengan pi R1 sama dengan setengah R2. Jadi kita tuliskan setengah R2 kuadrat per ρ2 adalah ρ, kemudian kita tuliskan L2 dan A2 adalah pi
R2 kuadrat. Kemudian kita coret ruas atas dan bawah yang sama. Rho dengan rho, L2, kemudian Pi dan R2. Kita tuliskan kembali 2 per setengah kuadrat dibagi hasil ini adalah 1. 2 per setengah kuadrat adalah 1/4. Apabila kita tuliskan dalam perkalian silang 2 dikali 4/1, maka hasilnya adalah 8/1. Jadi R1 banding R2 adalah 8/1. Kita dapat tuliskan kembali R1 per R2 sama dengan 8/1. Karena yang ditanyakan adalah R2, maka R2 adalah R1 dibagi 8. R1 adalah 10 ohm dibagi 8, maka 10 dibagi 8 hasilnya 1,25 ohm. Jadi jawabannya adalah E, 1,25 ohm. Soal nomor 3. Jika beda potensial antara kedua ujung kawat adalah 5 volt, di sini kita tuliskan diketahui Pi sama dengan 5 volt, kelajuan muatan yang melalui kawat adalah 12 milikolum per menit, Q per T itu sama dengan kuat arus sama dengan 12 milikolum per menit. Di sini kita dapat ubah 12 milikolum menjadi kolum dan menit dalam sekon. Jadi 12 kali 10 pangkat min 3, mili adalah 10 pangkat min 3. Kemudian per 1 menit adalah 60 sekon. 60 sekon. Nah, 60 ini kita dapat tuliskan 6 kali 10. Jadi 12 dibagi 6 adalah 2. 10 pangkat min 3 dibagi 10 adalah 10 pangkat min 4 ampere. Sedangkan yang ditanyakan adalah hambatan dari kawat, yaitu R. Kita ketahui bahwa hukum 1 Kirchhoff adalah Pi sama dengan I kali R. Untuk mencari hambatan, R sama dengan Pi dibagi I. Pi adalah 5 volt, sedangkan I-nya 2 kali 10 pangkat min 4 ampere. 5 dibagi 2 adalah 2,5, sedangkan 10 pangkat min 4 naik ke atas adalah 10 pangkat 4. Satuannya ohm. Nah, kita rubah ke dalam kilo ohm, jadi hasilnya 25 kali 10 pangkat 3 ohm atau 25 kilo ohm. Jadi jawabannya adalah E, 25 kilo ohm. Sebuah lampu bola listrik 220 volt 50 watt. Yang manakah pernyataan yang benar? Pada soal diketahui pada tegangan listrik 220 volt, maka daya pada bola lampu sama dengan 50 watt. Pernyataan A, daya selalu 50 watt. Kita ketahui bahwa persamaan daya sama dengan energi dibagi waktu. Sedangkan energi adalah tegangan dikali kuat arus dikali dengan waktu. Kemudian dibagi waktu sama dengan tegangan dikali arus. Jadi, daya berbanding lurus dengan tegangan dan kuat arus. Dayanya selalu 50 watt. Ini benar apabila Pi-nya tetap 220 volt. Jika Pi-nya berubah atau tegangannya berubah, maka dayanya juga berubah. Jadi pernyataan A salah. Pernyataan B, tegangan maksimum diperoleh untuk menyalakan adalah 220 volt. Lampu bisa menyala dengan tegangan kurang dari 220 volt, namun nyalanya lebih redup.
Begitu pula sebaliknya, lampu bisa menyala dengan tegangan lebih dari 220 volt, namun nyalanya lebih terang. Jadi, pernyataan yang B salah. Pernyataan yang C, hambatannya 484 ohm. Kita akan buktikan masih dengan menggunakan persamaan P sama dengan Pi kali I. P sama dengan Pi kali I. Kita tahu bahwa hukum 1 ohm itu adalah P sama dengan I kali R. Sedangkan I sama dengan Pi dibagi R. Kita masukkan I ke dalam persamaan ini. P sama dengan Pi. I-nya Pi dibagi R. Jadi P sama dengan Pi kuadrat per R. Untuk mencari hambatan, Pi kuadrat dibagi dengan P. Kita masukkan nilai Pi kuadrat, 220 kuadrat dibagi dengan 50 watt. 50. 220 kuadrat, ini akan dihasilkan 48.400 dibagi 50. Nah, hambatannya akan dihasilkan 968 ohm. Jadi, pernyataan yang C salah. Selanjutnya, pernyataan D, diperlukan aliran arus listrik 0,23 ampere bila menyalakan. Jadi, untuk pernyataan D, kita masih menggunakan persamaan P sama dengan Pi kali I. Nah, untuk mencari I, P dibagi dengan Pi. P-nya 50 dibagi 220 dan akan dihasilkan 5 dibagi 22 yaitu 0,23 ampere. Jadi pernyataan D, diperlukan aliran arus listrik 0,23 ampere bila menyalakan. Pernyataan ini benar. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Sebuah pemanas listrik yang hambatannya 5 ohm, diketahui R sama dengan 5 ohm, menggunakan sumber tegangan 50 volt. Pi sama dengan 50 volt. Pemanas digunakan untuk memanaskan 1 liter air. Volume air yang dipanaskan 1 liter. Kita tahu bahwa massa air dalam 1 liter adalah 1 kg. Dari suhu 0 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Di sini, delta T 50 dikurang 0 sama dengan 50 derajat Celcius. Jika 70% kalori yang dihasilkan pemanas diambil air, jadi kalori yang diserap air sama dengan 70% dari usaha, maka waktu yang diperlukan adalah, yang ditanyakan adalah T dalam menit. Kita ketahui kalori jenis air sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jawab. Kalori yang diserap air sama dengan kalori yang dikeluarkan oleh pemanas air. Q sama dengan 70% dari W. Kita masukkan nilai Q. Q sama dengan MA kali CA kali delta T sama dengan 70% ini 0,7 dikali W. Kita ketahui W sama dengan P kali I kali T. Sedangkan I sama dengan Pi dibagi R. Jadi W sama dengan Pi dibagi R dikali T. W sama dengan Pi kuadrat per R dikali T. Kita masukkan persamaan Pi kuadrat per R dikali T. Karena yang ditanya adalah T, maka nilai T sama dengan MA kali CA kali delta T dikali dengan R dibagi 0,7 dikali Pi kuadrat. Selanjutnya, T sama dengan, kita masukkan nilai MA. MA adalah 1 kg, kemudian CA adalah 4.200, selanjutnya delta T 50 derajat Celcius dikali dengan R 5 ohm, dibagi dengan 0,7 dikali Pi kuadrat. Pi kuadrat adalah 50 kuadrat. Sama dengan ruas atas dan bawah yang sama kita coret. 50 kuadrat ini kalau kita tuliskan 50 kali 50, kita dapat coret 50 yang atas dengan kuadrat ini. Kemudian 5 dibagi 55 kita coret, hasilnya ini 10. 0,7 dikali 10 adalah 7. Jadi kita dapat tuliskan 4.200 dibagi 7. Dan T dihasilkan
4.200 dibagi 7 sama dengan 600 sekon. Apabila dikonversikan menjadi satuan menit, maka 600 sekon adalah 10 menit. Jadi, jawabannya adalah A, 10 menit. Soal nomor 6. Sebuah toko menyewa listrik dari PLN sebesar 450 watt dengan tegangan 110 volt. Di sini dapat kita tuliskan diketahui P total atau daya total sama dengan 450 watt. Dengan tegangan P sama dengan 110 volt. Toko tersebut menggunakan lampu penerangan 100 watt 220 volt. Jadi bisa kita tuliskan daya lampu P1 100 watt dan tegangan pada lampu 220 volt. Maka jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang adalah, yang ditanyakan adalah jumlah lampu bisa kita lambangkan dengan N kecil. Jawab. Kita tahu bahwa hubungan antara daya dengan tegangan adalah Pi kali I, sedangkan I sama dengan Pi dibagi R. Jadi, P sama dengan Pi kuadrat per R. Di sini kita dapat membandingkan daya satu lampu dengan daya sejumlah lampu, yaitu P1 banding P2. P1 Pi1 kuadrat dibagi R1 per P2 Pi2 kuadrat dibagi R2. Karena lampu yang dipakai di sini adalah sama 100 watt 220 volt, jadi hambatan kedua lampu adalah sama. Ini ya. Sama, kita coret ruas atas dan bawah, kita dapat tuliskan kembali Pi1 kuadrat per Pi2 kuadrat. Nah, P1 per P2 akan sama dengan Pi1 kuadrat 220 kuadrat dibagi 110 kuadrat. Kita pakai yang ini ya, P2-nya. Kita bisa coret ruas atas yang 0 ini dengan ruas yang bawah. Jadi 22 kuadrat 484 dibagi 11 kuadrat adalah 121, sama dengan 4 banding 1. Maka P2 sama dengan P1 dibagi dengan 4. P1 dibagi dengan 4. P1 adalah 100 dibagi dengan 4. Jadi daya kedua adalah 25 watt. Untuk menentukan N, jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang adalah daya total dibagi dengan daya kedua. Karena daya total sebesar 450 watt dibagi dengan 25 watt. Jadi, hasilnya adalah 18 buah. Jawabannya adalah C, 18 buah. Soal nomor 7. Dua buah muatan identik Q. Jadi di sini bisa kita tuliskan ada dua buah muatan, Q1 pada keadaan 1 dan Q2 pada keadaan 1 identik sama dengan Q. Terpisah sejauh R. Jadi jarak pada keadaan 1 sama dengan R. Memiliki gaya kolom F. Gaya kolom pada keadaan 1 yaitu F. Jika salah satu muatan diperbesar menjadi 4Q, anggap saja yang kita perbesar adalah muatan 1 pada keadaan kedua menjadi 4Q, dan jarak kedua muatan diperpendek 2/3R, jadi R2 menjadi 2/3R, maka besar gaya kolom yang dialami kedua muatan menjadi, yang ditanyakan adalah F2. Kita bisa membandingkan gaya kolom pada keadaan 1 dan gaya kolom pada keadaan 2, yaitu F1 banding F2 sama dengan Q1 pada keadaan 1 dikali dengan Q2 pada keadaan 1 dibagi R1 kuadrat per Q1 pada keadaan 2 Q2 pada keadaan 2 per R2 kuadrat. Kita masukkan nilainya. Q1 pada keadaan 1 adalah Q, Q2 pada keadaan 1 adalah Q,
Dan R1 adalah R kuadrat dibagi dengan Q1 pada keadaan kedua adalah 4Q, Q2 pada keadaan kedua tetap Q, dibagi R2, 2/3 R kuadrat. Kita coret ruas atas dan bawah yang sama. K dicoret dengan K, Q dicoret dengan Q, ini coret dengan ini, dan R kuadrat dicoret dengan ini. Hasil dari ruas atas ini adalah 1 per, kita tuliskan kembali, 4/2/3 kuadrat. Nah, apabila kita rubah dalam bentuk perkalian silang, 1 dikali 2/3 kuadrat dibagi 4 sama dengan 2/3 dikuadratkan menjadi 4/9/4. 4/9/4. Kita bisa mencoret ruas atas dengan ruas bawah, jadi hasilnya 1/9. F1 per F2 sama dengan 1/9. Yang ditanya adalah F2. Maka F2 kita kalikan silang, F2 sama dengan 9 dikali F1. Jadi hasilnya F2 sama dengan 9F. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 9F. Soal nomor 8. Dua muatan min 9 mikrokolum dan plus 16 mikrokolum terpisah sejauh 60 cm. Di sini ada muatan besarnya min 9 mikrokolum, kita beri nama Q1, dan 16 mikrokolum kita beri nama Q2 terpisah sejauh 60 cm. Jika diukur dari muatan min 9 mikrokolum, maka letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 adalah, yang ditanya berapa letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 apabila diukur dari Q1. Apabila kedua muatan berbeda muatannya, ini kan muatannya berbeda ya, maka letak titik yang kuat medannya 0 tidak berada di antara kedua muatan ini, melainkan berada di sebelah muatan yang nilainya paling kecil. Dari kedua muatan ini, dari min 9 dan plus 16, muatan min 9 yang paling kecil, maka letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 berarti di sebelah kiri dari Q1. Kita beri nama, di sini adalah titik P. Nah, ini yang ditanyakan adalah X atau R1. Yang ditanya letak titik dari Q1, yaitu R1 atau X. Nah, letak Q2 terhadap titik P adalah 60 ditambah X cm. Ini adalah R2. Nah, kita gambarkan dulu arah medannya. Ini negatif, jadi arah medan E1 arahnya mendekati Q1. Kemudian arah medan listrik dari Q2, karena ini positif, menjauhi Q2, arahnya ke sini ya. Nah, E di titik P ini diketahui bahwa sama dengan 0. Nah, maka E1 akan sama dengan E2. Jadi, kita dapat tuliskan EP sama dengan 0, E1 sama dengan E2. Ya, karena kanan dikurang kiri, E1 dikurang E2 sama dengan 0, maka E1 sama dengan E2. Kita masukkan nilainya, K, Q1 per R1 kuadrat sama dengan K, Q2 per R2 kuadrat. Nah, karena ruas kanan dan kiri K-nya sama, kita bisa coret. Kita masukkan nilai Q1 besarnya 9 mikrokolum atau 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi R1 besarnya X kuadrat, kemudian Q2 besarnya 16 mikrokolum atau 16 kali 10 pangkat min 6 dibagi R2 besarnya 60 ditambah X. 60 plus X dikuadratkan. Ruas kanan dan ruas kirinya bisa kita coret. Kemudian nilai yang sama kita pindah ruaskan, maksudnya yang X kita pindah ruaskan ke kiri dan yang nilai 9 kita pindah ruaskan ke kanan. Maka
60 ditambah X kuadrat per X kuadrat sama dengan 16/9. Agar X kuadratnya ini hilang, maka ruas kanan kita akarkan. Sehingga 60 plus X per X sama dengan akar 16, 4, akar 9 adalah 3. Kita kali silang. 3 kali 60 plus X sama dengan 4X. 3 kali 60 adalah 180. Ditambah 3 kali X adalah 3X sama dengan 4X. 3X kita pindah ke ruas kanan, 180 sama dengan 4X dikurang 3X. Maka nilai X adalah 180 cm. Karena yang dicari adalah R1, R1 adalah X sama dengan 180 cm dari Q1. Jadi jawabannya adalah B, 180 cm dari Q1. Soal nomor 9. Dua buah muatan Q sama besar dipisahkan oleh jarak 1 meter. Di sini ada dua buah muatan Q sama besar, berarti Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q, terpisah dalam jarak 1 meter. Jika sebuah titik A berada di antara kedua muatan 0,2 meter dari Q1, ini ada titik A, 0,2 meter dari Q1, 0,2 meter, berarti ini R1-nya. Kemudian jarak dari Q2, yaitu R2, 1 dikurang 0,2 meter, berarti 0,8 meter. Dan kuat medannya di A sama dengan 0, ini EA sama dengan 0, ini kan Q-nya positif, berarti E1 arahnya menjauhi Q1. Ini E1, di sini Q2 misalnya positif, berarti E2 arahnya menjauhi Q2. Maka perbandingan nilai kedua muatan adalah yang ditanyakan Q1 banding Q2. Jawab. Nah, diketahui di soal EA sama dengan 0. E1 ke kanan, E2 ke kiri, berarti E1 dikurang E2 sama dengan 0. E1 akan sama dengan E2. Kita masukkan rumus E1, K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Ruas kanan dan kiri yang sama kita coret. Kemudian Q2 kita pindah ke ruas kiri. Q1 per Q2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. R1 kuadrat, R1 kan 0,2, berarti 0,2 kuadrat per R2-nya 0,8 kuadrat. Ini bisa dituliskan 2 kali 10 pangkat min 1. Kemudian 0,8 bisa dituliskan 8 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Ini bisa kita coret, 2 kuadrat adalah 4 dan 8 kuadrat adalah 64. Maka sama-sama dibagi 4 jadi 1/16. Jadi perbandingan Q1 banding Q2 adalah 1/16. Jadi jawabannya adalah C, 1/16. Soal nomor 10. Muatan sumber 200 nanocoulomb digerakkan pada titik yang berjarak 6 mikrometer dan 12 mikrometer. Energi potensial di muatan 24 mikrocoulomb yang diletakkan di titik tersebut adalah, di sini ada muatan sumber Q bergerak dari posisi R1 terhadap Q ke posisi R2 terhadap Q. Nah, di sini kan yang ditanya adalah energi potensial pada muatan Q kecil. Berarti di sini energi potensialnya ada perubahan ya, dari energi potensial di posisi pertama dan energi potensial di posisi kedua. Kita akan mencari delta EP-nya. Jawab. Delta EP akan sama dengan EP1 dikurang dengan EP2. Nah, di sini kita memakai persamaan K Q 1 per R1 dikurang 1 per R2. Kita masukkan nilai K.
Nilai K 9 kali 10 pangkat 9. Q, muatan sumbernya 200 nanocoulomb atau 2 kali 10 pangkat min 7 coulomb. 2 kali 10 pangkat min 7. Q kecilnya 24 kali 10 pangkat min 6. 24 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan R1 nya 6 kali 10 pangkat min 6. 6 kali 10 pangkat min 6. Dan R2 nya 12 kali 10 pangkat min 6. 1 per 12 kali 10 pangkat min 6. Selanjutnya 9 dikali 2 kali 2 4 sama dengan 432 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 6, berarti 9 dikurang 7 dikurang 6, ini sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, yang di dalam kurung 10 pangkat min 6 nya ini bisa kita naikkan ke atas, jadi 10 pangkat 6 dibagi dengan 6 dikurang, ini 10 pangkat min 6 nya bisa naik ke atas juga, 10 pangkat 6 dibagi 12. 10 pangkat 6 bisa kita keluarkan dari dalam kurung 432 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 6, 1 per 6 dikurang 1 per 12. 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 2. 6, ini kan 6 ya, bisa disamakan penyebutnya. Jadi 2 per 12. 2 per 12 dikurang 1 per 12 akan sama dengan 1 per 12. Jadi hasilnya adalah 1 per 12. 432 dibagi 12 itu sama dengan 36 dikali dengan 10 kuadrat. Ini bisa kita ubah menjadi 3,6 kali 10 pangkat 3 joule ya. Nah, 10 pangkat 3 ini adalah kilo. Jadi 3,6 kilojoule. Jadi jawabannya adalah C, 3,6 kilojoule. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.